membenarkan kamar mandinya. Nah nih, dan ini bukan membenarkan dinding tapi membenarkan paralonnya. Jadi ya teman-teman, saat ini saya berada di Wisma. Tadi sudah melakukan perjalanan menuju ke daerah Bet Hanun, depan Bet Hanun sih sebenarnya. Dan juga tadi sudah ke Gaza City. Tadi ke Bet Hanun itu nyari stok batako atau blok semen, pasir, dan juga kerikil. Tapi pemiliknya baru datang nanti habis asar gitu. Terus tadi kita langsung melanjutkan ke Gaza City untuk berbelanja. Masalah tadi beli-beli untuk peralatan untuk kamar mandi, serta tukangnya juga dari sana kita langsung ambil. Terus ini juga lagi pengerjaan jendela. Jadi jendela-jendela yang ada di Wisma ini mulai akan dibenarkan satu demi persatu. Nah ini jendela yang di kamar 3 ini udah dilepas. Ini jendela yang awalnya dari di sebelah sana. Nah ini karena memang sudah rusak, berkali-kali kena dentuman bom, jadi akan segera diperbaiki. Dan ini bukan hanya saja membenarkan jendela, tapi beliau juga membenarkan pintu-pintu yang rusak. Jadi ini adalah insinyurnya ataupun pekerjanya yang untuk membenarkan pintu, jendela. Dan kalau tidak salah kemarin juga beliau juga yang pakai baju loreng-loreng ini, atau garis-garis maksud saya, ini yang membenarkan kaca mobil bis kita yang baru dibeli waktu itu, dan saat ini sudah benar. Nah ini teman-teman. Nah sementara di lantai 1 itu lagi pengerjaan kamar mandi, nanti kita akan melihat ke sana. Kita sudah lihat di lantai 3 pekerjanya lagi gituin jendela dan pintu, dan ini juga termasuk nih jendelanya tadi barusan dicopot. Ya ini kerangka jendela teman-teman. Jadi seluruh lantai kayaknya, baik lantai 1, lantai 2, lantai 3 tuh. Ini tadinya kan ditutup ya, dibuka-bukain agar mudah gitu. Dilihat mana yang masih bisa dibenarkan ya dibenarkan. Maksudnya nggak usah dilepas gitu. Tapi kalau sekiranya ininya sudah rusak ya dilepas, nanti akan diganti baru atau mungkin dibenarkan ini. Jadi seluruh lantai Wisma, baik lantai 3 seperti yang saya bilang, lantai 2 dan lantai 1 juga dibenarkan jendela, pintu. Dan selain yang membenarkan itu juga nanti ada membenarkan kamar mandi. Tuh Bang, di atas lagi ngerjain jendela tuh. Di atas lagi ngerjain jendela. Itu yang depan ngapain itu? Hah? Ini jendela di kantor juga nih. Sudah dicopotin. Nih. Ini kantor Mercy, ini biasalah. Tulis-tulisan. Oh, bisa dibuka, bilang dong. Astagfirullah. Bukan sekar. Nah, ini. Ini teman-teman, ini ada tulisan dari mereka nih. Tulisannya itu all people of Gaza, Hamas or destroying your life. Ya, dia menyalahkan Hamas. Jelas-jelas dia yang datang ke sini ngerusak. Ini kantor Wisma, teman-teman. Nah, ini biasanya untuk layar CCTV. Ini biasanya untuk dokumen-dokumen. Ini meja kantor. Ada 2 sebenarnya, meja kantor 1 sama sini 1. Ini waktu pas perang sebelum kita evakuasi ke selatan ya kita. Saya, Mas Reza itu kadang suka tidur di Wisma. Nah, sementara ini adalah alat-alat untuk membenarkan kamar mandinya. Nah nih. Dan ini bukan membenarkan dinding tapi membenarkan paralonnya. Jadi dindingnya yang menutupi paralon itu dihancurkan, kemudian baru paralonnya nanti akan dibenarkan. Karena ini bagian ini paralon yang baru untuk diganti, dan ini peralatan-peralatan yang akan dipasang di WC ataupun di kamar mandi di Wisma Dr. Jose Rizal. Ya ini kondisi kamar mandinya nih.
atasnya rusak. Tapi untuk kloset sih aman sih. Ini juga aman. Tapi ada beberapa kamar mandi yang rusak ya, showernya ataupun keran airnya yang harus diganti, ataupun saluran airnya yang dari atas gitu loh. Seperti itu. Ini kamar mandi yang ada di salah satu kamar yang ada di lantai 1. Ini kamarnya Kak Reza sebenarnya. Di sini juga biasa buat murotal Al-Quran, karena kita punya speaker biasa dipasang di sini untuk ngaji gitu, ngerekam gitu ya maksud saya. Kalau ini kondisi kamar mandi di lantai 2. Ini kamar saya tadinya. Ini baju-baju saya, buku, topi masih lumayan cukup ada. Sepatu saya juga masih ada. Kalau ini kamarnya Farid. Ini kamar mandinya kita akan lihat. Ya paling banyak sih sebenarnya plafonnya yang rusak ya teman-teman. Karena kalau ada bom itu getarannya sangat-sangat sekali kuat. Ini jendelanya juga tadi udah copot-copotin ya, tuh semuanya. Sementara jendela di kamar saya kayaknya nggak dicopotin, bagus, masih berfungsi dengan baik. Jadi tidak usah dibenarkan. Seperti itu. Sementara ini ada musola. Ya ini sudah dibuat videonya sebenarnya dengan lengkap oleh Mas Reza. Jadi teman-teman bisa cek sendiri di YouTube-nya atau semua sosial Mercy Indonesia. Ya, sementara ini kamar mandi yang akan dibenarkan. Ini kamar mandi. Ini sebenarnya WC kecil sih yang ada di lantai 1. Ini tukangnya yang paham. Sementara ini plafonnya juga rusak. Akam hamamat bil fasli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ya, jadi kata Abid ada 10 kamar mandi yang akan diperbaiki pada hari ini insya Allah. Kamar mandi ya teman-teman. Diganti selangnya untuk untuk keran airnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang alat-alatnya yang untuk digantikan atau yang baru, atau showernya tuh rusak nanti diganti yang baru teman-teman, seperti itu. Ini tadi baru kita beli ya, tadi yang ke Gaza City itu perjalanan kita untuk membeli barang-barangnya sekaligus mengambil tukangnya. Baik tukang untuk jendela atau pintu ataupun tukang untuk kamar mandi atau saluran air, seperti itu. Yang tadi yang sudah diganti juga ini. Itu paralon ini tadi rusak, diganti yang baru. Yang lama itu yang oranye yang di atas, yang abu-abu itu yang barunya. Ini teman-teman mobil H1 kita, ya Allah, rusak. Biasa kita pakai padahal untuk membagikan bantuan atau untuk lalu lalang ke Gaza City, Gaza Utara dan lain sebagainya. Sementara ini kamar mandi umumnya teman-teman di lantai 2. Ada 4 kamar mandi ini. WC-nya juga WC kayak orang Arab tuh. Kalau mandi mereka biasanya pakai shower kalau nggak ember. Nah ini untuk pemanas airnya, karena memang kalau di musim dingin ya nggak bisa pakai air biasa, harus pakai air hangat teman-teman. Dingin banget, dingin. Ini sementara ini juga gudang untuk peralatan-peralatan kayak bor dan lain-lain untuk pembangunan. Ini juga ada bekas pakaian-pakaian para ikhwan dulu ya, yang waktu itu membangun rumah sakit Indonesia pada tahun 2019-2020. Jadi masih banyak yang ditinggal. Dan ini juga ada rak sepatu, ada beberapa sepatu milik para ikhwan dulu. Seperti itu teman-teman. Ini mungkin kamar mandi yang akan dibenarkan insya Allah. Dan ini mesin cuci kita juga masih ada ternyata teman-teman, tidak diotak-atik oleh Israel. Dan ini mesin cuci yang baru dibeli sebenarnya sebelum perang pada 2020 gitulah.
udah lama ya berarti ya. Ya mesin cuci ini, tapi alhamdulillah mesin cuci ini masih berfungsi juga, ini digital. Karena memang kita dapat aliran listrik atau dapat dapat aliran listrik dari Rumah Sakit Indonesia. Jadi ya kita bisa memakai kulkas dan juga mesin cuci untuk mencuci pakaian. Dan ini juga ada WC kecil. Sementara kita ini juga sudah diliput ya teman-teman. Ini ada lubang-lubang bekas sniper Israel. Dan di sini juga saya lupa tadi ada kamar mandi juga teman-teman. Ini kamar mandi di lantai 4. Untuk kamar mandi kamarnya ini yang paling rusak dan paling hancur sebenarnya. Ya, tidak tersisa. Karena memang ketika dentuman bom segala macam itu, ini Masjid Zawiyah, itu komplek perumahan Talib Zaktar, itu halaman rumah sakit. Ketika ada bom ya itu yang paling terasa yang lantai 3 ini. Plafonnya sudah rusak semua, ya kan? Makanya ketika kita terjebak di Wisma pun kita hanya menempati lantai 1, lantai 2 juga sangat ngeri sekali. Jadi kita hanya di lantai 1 gitu. Sementara ini penampakan perumahan juga Talib Zaktar nih, sebelah sana Talib Zaktar. Dari Wisma Dr. Jose Rizal. Di situ ada gedung-gedung sekolah dan ini ada Rumah Sakit Indonesia. Ini ada yang ini teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin dari awal video Mercy ya, ini adalah kamar jenazah yang sangat-sangat padat. Setiap harinya datang puluhan bahkan sampai ratusan jenazah yang diletakkan di trotoar jalan itu, di tempatnya di mobil putih itu, dideret kan seperti itu jenazah-jenazah setiap hari seperti itu teman-teman. Jadi sangat-sangat disayangkan sekali. Tapi alhamdulillah untuk saat ini untuk korban sendiri hanya setiap hari mungkin 4-5 gitu teman-teman. Itu pun mungkin ada yang luka-luka, tidak mesti ada yang syahid. Ternyata pintu-pintu dan juga jendela-jendela akan diangkut bersama tadi yang pemiliknya, bukan pemiliknya, pekerja yang untuk membenarkan jendela dan juga pintu. Nanti mungkin rangkaian-rangkaian itu akan dibenarkan di di bengkel mereka ataupun di gudang mereka. Baru nanti setelah benar atau setelah selesai baru nanti akan dibawa lagi ke Wisma Dr. Jose Rizal, dan ini lagi sedang diangkut maksud saya. Nanti akan dibenarkan di sana, baru nanti setelah benar baru dibawa ke Wisma, baru nanti akan dipasang. Nah, ini salah satu jendelanya. Dan tadi juga di lantai 2 ada pintu-pintu juga yang rusak di lantai 3. Karena pintu kita itu pintu geser teman-teman, pintu yang digeser gitu. Jadi tadi saya sudah bertanya-tanya sama Abi atau Pak Edi. Jadi memang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ini pembenaran pintu dan juga jendela itu dari dianya memerlukan sekitar 2 hari jadi insya Allah. Baru nanti akan dirakit kembali di Wisma Dr. Jose Rizal. Kemudian tadi juga seperti yang saya sampaikan juga tadi, ini ada tukang untuk saluran air dan juga kamar mandi, dan itu paralon sudah dipasang ya. Dan yang ketiga adalah nanti setelah asar juga Abi juga akan beli semen dan genteng sebanyak 120 lembar genteng, dan juga semen dan juga blok atau batako gitu. Buat apa? Yaitu buat di sebelah sini teman-teman, yang di samping mobil ini. Nah di sini adalah sebenarnya ada tembok juga untuk menutupi Wisma gitu. Baru nanti di sini pagar gitu di tempat saya berdiri. Nah nanti yaitu semen, blok untuk membuat dinding ini penutup antara Wisma dan juga halaman rumah sakit, dan juga genteng. Karena kemarin Abid dan juga beberapa rekannya juga sudah mengambil atau mengambil genteng-genteng yang rusak dan dibuang gitu, karena sudah yang tidak bisa dipakai. Kalau yang masih bisa dipakai nanti akan dipakai. Namun kata Abid memang memerlukan 120 lembar buah genteng, dan ini genteng-genteng kemarin yang sudah rusak dibuang begitu saja karena sudah tidak bisa akan dipakai lagi. Dan nanti kita akan beli yang baru sebanyak 120 lembar, nanti akan dipasang untuk di atap Wisma Dr. Jose Rizal. Nah seperti itu untuk mungkin hari ini teman-teman. Ini adalah video kelanjutan yang sebelumnya, dimana video sebelumnya kita sudah mengeruk bangkai-bangkai mobil, pasir, dan sampah-sampah di sebelah sini, sehingga lebih leluasa atau lebih bersih lah
Dan ini berarti hari kedua untuk pengerjaan rebuilding Wisma Dr. Djosy Rizal. Dan di sini ada tulisannya teman-teman. Ya sementara untuk hari ini mungkin itu saja. Dua mekanik, jadi satu mekanik yaitu membenarkan jendela, pintu, dan lain sebagainya. Yang satu untuk membenarkan kamar mandi dan pipa-pipa paralon lah untuk saluran air, yang jelas seperti itu. Karena di hari sebelumnya sudah dibenarkan tuh tangki air yang di lantai 4, sehingga airnya sudah ada, sehingga tinggal WC-nya yang dibenarkan, saluran-saluran air mungkin untuk air panasnya dan lain-lain seperti itu teman-teman. Dan tadi kita juga sudah pergi ke pabrik material di ke depan kota Beit Hanun, dan tadi juga kita sudah ke Gaza City, pergi untuk berbelanja beberapa bahan untuk tadi memanggil mekanik untuk tukang untuk membenarkan jendela serta pintu, dan juga memanggil tukang untuk membenarkan kamar mandi dan juga saluran-saluran air seperti itu. Dan ini sebenarnya lanjutan vlog dari awal rekonstruksi atau rebuilding Wisma Dr. Djosy Rizal, yang pada hari pertama kita menyewa traktor atau bulldozer untuk membersihkan puing-puing peruntuhan ataupun bangkai-bangkai mobil yang ada di depan Wisma. Setelah itu baru mulai tahap ke dalam bagian jendela, pintu, dan juga bagian kamar mandi, saluran air. Setelah itu nanti mungkin akan kita beli papim blok juga untuk setelah papim blok sudah benar, baru nanti kita akan buat pagar. Yang sebenarnya tadi di Wisma Dr. Djosy Rizal ini, depan sini ada pagar teman-teman, seperti itu. Ya, perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit kita akan bangun kembali baik Wisma Dr. Djosy Rizal maupun Rumah Sakit Indonesia. Dan tentunya dengan harga-harga, ya tadi kalau kita bilang harga-harga yang cukup mahal, baik material-material maupun para pekerjanya, karena memang saat ini kondisi sangat sulit sekali di utara, tidak ada bank, jadi mereka sangat membutuhkan uang cash untuk berbelanja kebutuhan keseharian mereka. Jadi juga di sepanjang jalan juga ya kehancuran-kehancuran yang kita lihat tadi juga, teman-teman juga lihat bagaimana kehancuran Rumah Sakit Ashifa. Mungkin kita akan membuat satu video khusus untuk melihat bagaimana kerusakan dan kehancuran Rumah Sakit Ashifa akibat bombardir atau penyerbuan yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel. Mungkin sekian dulu teman-teman hari ini. Sekian laporan kami, Relawan Mercy langsung dari Jalur Gaza. Fikro Filhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.